Maka orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, dia harus mencintai firman. Maka saya memberi tema perenungan hari ini, hidup dalam perkenanan Allah. Ini berat Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam perkenanan Allah ini bukan lagi berbicara mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi ini adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dia tahu firman, dia tahu kehendak Tuhan. Tuhan tawarkan dalam dirinya, kamu mau A atau B? Jadi sudah tahu semua kehendak Tuhan. Kamu mau A atau B? Ini kalau A seperti ini, kalau B seperti ini. Tetapi sebagai anak Tuhan bukan lagi berbicara tentang pilih A atau pilih B. Berbicara tentang perkenanan Tuhan, ini berbicara apa yang Tuhan mau buat saya. Jadi bukan lagi pilih tentang A atau B, tetapi apa yang Tuhan mau. Ya, maka di sini ada definisi tentang perkenanan. Kata berkenan. Ya. Berkenan itu berbicara merasa senang. Siapa yang merasa senang? Tuhan. Suka, sudi, setuju. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, apa yang Tuhan kenal dari hidup? Ya, jadi hidup kita dasarnya adalah persetujuan yang daripada Tuhan. Dasar hidup kita adalah melakukan apa yang Tuhan suka. Dasar hidup kita adalah melakukan apa yang Tuhan senang. Karena kadang ada penilaian yang salah. Wah, itu kalau orang dipakai Tuhan, pasti dia dikenal oleh Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi belum tentu dia dikenal oleh Tuhan. Banyak orang mungkin dia sering mendapat suara Tuhan, tapi belum tentu dia juga dikenal oleh Tuhan. Maka di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan hidupnya, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Maksudnya dikenal, hidupnya tidak disukai oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatannya tidak disukai oleh Tuhan. Mereka dipakai Tuhan, tetapi hidup mereka tidak menyenangkan Tuhan. Mereka melakukan mujizat, mereka melakukan pelayanan, mereka melakukan hal-hal yang asalnya dari Tuhan, tetapi hidup mereka sendiri tidak menyenangkan Tuhan. Jadi banyak orang atau anak Tuhan juga melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, hal-hal yang hebat. Mungkin dia juga tokoh yang hebat, tapi belum tentu hidupnya dikenal oleh. Maka sasaran kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita adalah mencari perkenanan Tuhan. Maka kita belajar di Perjanjian Lama ada seorang raja bernama Saul. Siapa yang pilih Saul? Tuhan. Ya, Tuhan dipilih, Saul dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan asal ya. Setelah dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Samuel untuk menjadi apa? Saul dipakai oleh Tuhan bukan untuk menjadi orang kecil, tapi untuk menjadi raja bagi bangsa. Awal mula pelayanannya bagus. Dia dipakai Tuhan di dalam peperangan demi peperangan dia menang. Tapi sampai pada suatu hari, ketika Allah memberikan perintah kepada Saul, bunuh semua. Binatang, ternak, ya, musnahkan semua. Tidak ada satupun yang boleh bicara. Ya, peperangan ini adalah peperangan yang tanpa penjarahan. Semua harus dimusnahkan. Tapi tiba-tiba orang-orang Israel berkata, Saul, aku mau sapinya, aku mau dombanya, aku mau kambingnya, aku mau hartanya, aku mau ambil. Aku mau jarang mau ambil. Tapi Saul ingat firman Tuhan, itu semua tidak boleh diambil, semua harus dimusnahkan.
Tapi Saul berkata, udah ambil aja. Saul kompromi dengan perintah Tuhan. Itulah titik kejatuhan. Tuhan bisa pakai setiap hidup kita, tapi dalam perjalanan hidup kita ingat ada ujian. Itulah tempat di mana hidup kita akan menyenangkan Tuhan atau tidak. Saat kita memilih taat perintah Tuhan atau memilih kompromi dengan firman Tuhan. Maka Saul lebih memilih untuk kompromi dengan firman Tuhan. Oke, baik, ambil. Apa yang kamu mau ambil? Dia mau menyenangkan hati rakyat. Dia tidak mau hidupnya menyenangkan Tuhan. Dia lebih senang orang di sekitarnya senang dengan hidupnya, sekalipun dia harus kompromi dengan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Ini yang bahaya. Sebenarnya Tuhan bisa pakai Saul lebih dari hari itu saat Saul taat. Tapi karena Saul kompromi, dia dipakai Tuhan, bahkan sampai matinya dipakai Tuhan. Tapi selama dia hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Bukan hanya tidak menyenangkan Tuhan, dia sendiri mengalami kerugian demi kerugian, di mana roh Allah harus mundur dari hidupnya, di mana selama hidupnya dia selalu diganggu oleh roh-roh jahat, yang akhirnya Daud harus memainkan alat musik ketika dia kerasukan. Dia hidup di dalam iri hati, dia hidup di dalam dendam, hidupnya tidak tenang, bahkan sampai matinya pun dia harus mati menderita. Yang seharusnya dia menjadi raja yang terhormat, raja yang diberkati. Bahkan mungkin kalau Saul tidak kompromi dengan Tuhan, dia akan dipakai menjadi raja yang besar. Tetapi di sini kita lihat Saul dipakai Tuhan, tapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Keluarga Imam Eli. Dalam Samuel pasal 1 Samuel 1 Samuel pasal 1 sampai 4. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi imam. Ingat, imam itu dengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Imam di zaman itu langsung suaranya Tuhan didengar. Tetapi lihat, sekalipun dia dengar firman, dia dapat pesan firman, tetapi hidupnya tidak menyenangkan. Bahkan keluarganya menjadi keluarga yang kacau, menjadi keluarga yang rusak, menjadi keluarga yang berantakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini gimana kita melihat orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi hidupnya nggak menyenangkan Tuhan. Siapa lagi? Simson dipakai oleh Tuhan, tapi hidupnya tidak dikenan. Hakim-Hakim pasal 13 sampai ayat yang ke-16. Ya, dipakai menjadi orang yang hebat, luar biasa, nazirnya Allah, hakim bagi Israel. Sekali berperang dia sendiri bisa mengalahkan 1.000 orang hanya dengan tulang keledai. Luar biasa sih. Tetapi kita melihat ketika dia kompromi dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Jangan sampai pisau cukur rambut menyentuh rambut. Kompromi. Terus dia jatuh dengan wanita. Dia suka dengan perempuan Filistin. Dia jatuh di sana. Sehingga akhirnya apa? Dia tetap melayani Tuhan, menjadi seorang hakim sampai akhir kematiannya. Tetapi kematian dan kehidupannya selama dia kompromi dengan Tuhan, hidupnya dalam kekacauan, hidupnya dalam kerusakan, berantakan semua. Harus dipermalukan, matanya dicukil, jadi tontonan lawakan banyak orang di Filistin. Ya, orang yang kompromi dengan Tuhan seperti ini, memalukan hidupnya. Sebenarnya Tuhan memberkati Simson.
Tetapi ketika dia mulai lalai dari Tuhan, hidupnya rusak. Terus siapa lagi? Bileam. Dipakai Tuhan, dia adalah seorang pelihat. Dia langsung dengar suara Tuhan, dia rundingan sama Tuhan. Tiba-tiba dipanggil sama balak sih. Panggil Bileam. Bileam dipanggil. Tolong kutuki bangsa Israel. Karena saya dengar Tuhan ini mau memakai bangsa Israel. Barang siapa berperang lawan Israel, gak ada yang akan menang. Mungkin dengan cara kutuk yang daripada bangsa Israel. Ketika Bileam mau mengutuki bangsa Israel, ia berdoa. Tuhan datang langsung lagi, ngomong langsung. Dan Tuhan berpesan, jangan kutuki bangsa. Sebab aku yang memagari bangsa. Berkati bangsa. Balak datang lagi bawa uang lebih banyak lagi. Uang bisa membelokkan orang dari rencana. Datang banyak uang, 2 kali lipat datang sama Balak. Kutuki bangsa Israel, maka akan tambah uangnya. Ngomong lagi sama Tuhan, ini gimana? Tuhan tetap berpesan yang sama. Jangan kutuki bangsa Israel. Tapi akhirnya dia berkati lagi bangsa. Sampai 3 kali Balak datang membawa uang yang lebih banyak. Pesan Tuhan jelas sekali buat Bileam. Bangsa itu adalah bangsa pilihanku. Kamu harus memberkati bukan. Bileam yang dengar suara Tuhan. Kalau kita mungkin, wah luar biasa sekali. Tuhan ngomong langsung. Suara, nggak pakai surat, nggak pakai kitab, nggak pakai tulisan, langsung ngomong. Wah ini hamba Tuhan luar biasa sekali. Tapi kita lihat di sini, sekalipun Saul dipakai Tuhan luar biasa, Imam Eli dipakai Tuhan, Simson dipakai Tuhan, Bileam dipakai Tuhan. Terus siapa lagi yang dipakai Tuhan di zaman Salomo? Salomo dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia masih muda, cintanya kepada Tuhan luar biasa sekali. Bahkan kita mengenal hikmat Salomo karena dia cinta dan takut akan Tuhan. Maka ketika dia mendapat penglihatan di dalam mimpi, apa yang kamu minta akan aku berikan kepadamu. Maka dia menimbang dengan bijaksana, Tuhan, aku sekarang menjadi gembala atas Israel. Aku gak minta apa-apa sama Tuhan, kasih saya hikmat supaya saya bisa memimpin bangsa. Dia gak minta harta, gak minta yang lain-lain, selain dia hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat apa yang kamu minta itu baik. Maka Tuhan bukan hanya memberi hikmat, tetapi dia menambahkan harta, kekayaan, kemegahan, dan lain sebagainya. Salomo atas permintaan yang pertama. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam proses perjalanannya, Salomo dipakai Tuhan menjadi raja yang besar. Tidak ada bangsa yang rajanya sebesar Raja Salomo. Di zaman Raja Salomo, pemerintahan Israel bukan hanya berjaya di Israel, tapi bangsa-bangsa sebelahnya takut dan tunduk kepada Salomo. Luar biasa. Bahkan Ratu Sheba dari Ethiopia itu Afrika, Bapak Saudara, kalau lihat peta dari Afrika ke Israel itu jauh. Ratu yang jauh dari Ethiopia rela datang hanya untuk melihat apa yang dia dengar, bahwa di Israel ada raja yang dipakai luar biasa. Hikmatnya luar biasa, harta kekayaannya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, minum gelasnya dari emas, mejanya emas, kursi emas, piringnya emas, tempayannya emas. Bukan emas bagus, emas beneran ini ya. Jadi megah sekali, kaya sekali, luar biasa sekali. Tapi lihat,
maka dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia tidak lagi mencari perkenanan Tuhan, tapi dia mencari perkenanan dari orang-orang di sekitarnya. Salah satunya dari istri-istri. Maka sejak hari itu hati Salomo serong dari Tuhan. Maka apa yang terjadi ketika dia serong dari Tuhan? Dia mengikuti penyembahan-penyembahan karena istrinya banyak, Bapak Ibu. 700. Bingung saya jadwalnya kayak gitu. Itu baru istrinya. Ditambah selirnya 300 sekian. Ya, itu saja 1000. Dibagi setahun. Gak terkunjungi semua itu ya. Luar biasa. Tapi lihat, ketika Bapak Ibu Saudara baca kitab Pengkhotbah, apa yang dikatakan Salomo, itu ditulis waktu dia bertobat di hari Tuhan. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di bawah langit sia-sia. Harta kekayaan sia-sia. Apa yang dia punya sia-sia. Dia katakan apa? Orang hidup di dunia itu seperti orang menjaring angin. Jaring ikan wader cilik-cilik berangin. Jaring angin. Gak bisa dapat apa-apa. Sia-sia. Salomo menyadari semasa dia mulai berbelok dari harta kekayaan, istri banyak, tapi dia berkata semua sia-sia. Tidak ada gunanya. Apa yang aku miliki, apa yang aku kumpulkan, apa yang aku taruhkan selama ini, semuanya sia-sia buat aku. Maka kita lihat setelah Salomo mati, apa yang terjadi? Israel mereka. Maka kalau kita mencari hidup di dunia ini bukan mencari perkenanan Allah, mungkin kita bisa mendapat seperti apa yang didapat Saul. Mungkin kita bisa mendapat kedudukan seperti Saul. Mungkin kita bisa mempunyai kekuatan seperti Samson. Mungkin kita mempunyai hikmat atau pendengaran yang peka akan suara Tuhan yang jelas seperti Bileam. Tetapi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya adalah kehancuran. Akhirnya tidak menikmati hidupnya melayani Tuhan, tetapi selalu ada dalam penderitaan yang diakibatkan oleh diri sendiri. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Maka kita sebagai orang percaya, tujuan dari hidup kita adalah mencari perkenanan Tuhan. Di sini dikatakan tokoh Alkitab yang dipakai oleh Tuhan dan hidupnya dikenal oleh Tuhan. Di sana ada Henokh. Dia dikenal Tuhan, maka karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dia diangkat. Dia nggak mengalami kematian. Sampai hari ini Henokh belum mati, tapi langsung masuk surga. Luar biasa. Itu Henokh. Jadi di dunia ini ada 2 orang yang belum pernah mati secara fisik. Henokh dan Elia. Itu langsung dibawa ke surga hidup-hidup tanpa mengalami kematian fisik. Ya, Henokh. Siapa lagi? Nuh. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dunia lingkungan sekitarnya rusak, kacau, berantakan, bahkan akhirnya dimusnahkan, tetapi Nuh berkenan kepada Tuhan karena dia melekat dengan Tuhan. Abraham dikenal Tuhan, Yusuf dikenal Tuhan, Samuel, Esther, Daud, Daniel, Yusuf, Maria, dan semua orang ini mereka dikenal Tuhan. Bukan berarti mereka superpower. Mereka adalah manusia yang lemah sama seperti kita, yang terbatas sama seperti kita, tetapi mereka hidupnya melekat kepada Tuhan. Maka di bawahnya klik lagi. Perkenanan Tuhan adalah tujuan hidup kita. Perkenanan Tuhan berarti kita belajar hidup, bergerak, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Ini adalah pekerjaan rumah terbesar orang percaya, yaitu mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan dalam hidup kita berbeda-beda, Bapak Ibu.
Ketika kami mulai melayani, kehendak Tuhan untuk kami adalah melayani perintisan. Maka ada ujian. Ujiannya sederhana tapi itu menarik. Melayani ditawarkan untuk gereja sidang yang besar dengan gaji dan lain sebagainya. Maka kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perkenanan Tuhan untuk kami. Maka kami berdoa sama Tuhan, Tuhan mau apa? Mau di sana atau mau di sini? Tetapi ketika Tuhan jawab di sini, nah, maka ikut. Sekalipun tidak enak, tidak nyaman, ikut. Karena apa? Itu kehendak Tuhan. Saat kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidup kita bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Itu yang perlu kita ingat dalam hidup kita. Pekerjaan rumah kita setiap hari dan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita adalah mencari kehendaknya. Dan perjalanan dalam melakukan kehendaknya, disinilah kita akan belajar untuk melakukan sesuatu yang dikenal. Maka ketika Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan ini, bukan lagi apa yang menjadi mauku, tapi apa yang menjadi maunya. Ini adalah proses tersulit dalam hidup orang percaya. Tuhan mau apa dengan hidup? Aku punya A, aku punya B, Tuhan mau. Maka Bapak Ibu Saudara bertanya dengan pilihan-pilihan kehidupan ini dengan Tuhan. Ya, maka ini penting Bapak Ibu Saudara. Maka kita mau belajar 3 tokoh saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, yang pertama yaitu Yusuf. Bapak Ibu Saudara boleh baca di dalam kitab Kejadian, buka kitab Kejadian. Kejadian 39. Kenapa Yusuf hidupnya dikenal oleh Tuhan? Yang sudah ketemu boleh dibaca. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Yang ketemu baca dengan suara yang keras biar semua orang mendengar. Ya, ketemu? Yuk baca Will. Kejadian 39 ayat 2 sampai Kejadian 6. 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah di rumah tuannya orang itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat hasil tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberikan rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak bisa lagi mengatur apapun selain dari makanan sendiri. Amin. Ya, jadi apa yang membuat Yusuf dikenal oleh Tuhan? Yang pertama, yang membuat Yusuf dikenal oleh Tuhan ada di ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang membuat Yusuf dikenal Tuhan? Yusuf sadar akan penyertaan Tuhan. Firman yang sama juga diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara sadar bahwa Tuhan beserta engkau? Apakah Bapak Ibu Saudara tahu setiap waktu Dia mendampingi hidup? Dia tidak pernah meninggalkan. Maka apa yang akhirnya Yusuf pakai di dalam hidupnya? Dia punya standar, ya. Maka standarnya ada di ayat yang ke-7 dan ke-8 saya bacakan.
Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berat. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala milik pada kekuasaanku. Ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kekuasaannya daripada. Jadi bisa dikatakan Yusuf menjadi penguasa rumah Potifar. Dia orang nomor 2 atau di samping dari Potifar. Harta kekayaan Potifar semua diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola dan diatur oleh Yusuf. Maka kita melihat di sini hanya istrinya saja yang tidak dipercayakan kepada Yusuf. Maka Yusuf berkata di ayat 9 lanjutnya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berdosa terhadap. Kenapa? Yusuf nggak berkata aku berdosa terhadap tuanku Potifar. Tetapi kenapa Yusuf berkata aku tidak mau berdosa kepada Allah? Karena Yusuf sadar Allah selalu beserta dengan dia. Amin. Dia sadar Allah yang selalu beserta dengannya. Terus yang kedua, dia sadar karena Allah lah yang menyertai dia, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang dipercaya oleh Potifar. Karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang Yusuf kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Dia sadar Tuhan menyertai hidupnya, sehingga sekalipun maaf, kalau kita baca keseluruhan, Tante Potifar itu sudah mengatur Bapak Ibu Saudara. Karyawan orang-orang yang ada di rumahnya, karena tuannya sedang bekerja di istana, maka yang tinggal di rumah adalah hamba-hambanya dan pembantu-pembantunya. Maka Potifar sudah perintahkan, kamu besok pergi ke ladang, kamu besok pergi ke pasar, kamu besok pergi ke sini, kamu ke situ. Supaya apa? Rumah kosong. Dalam tanda petik, kalau Yusuf mau buat dosa, ada yang tahu. Tetapi Yusuf sadar, sekalipun gak ada orang, dia punya Tuhan yang selalu beserta dengan dia. Maka dia tidak mau melakukan dosa. Itu yang membuat hati Tuhan senang dengan apa yang Yusuf kerjakan. Maka seorang buangan, seorang pembantu, atau di zaman dulu itu budak yang punya hak dan harga diri atas hidupnya. Tapi lihat, karena Yusuf dikenal Tuhan, dia bukan hanya menjadi orang yang berhasil di rumah Potifar. Bahkan nanti ketika dia masuk penjara, di penjara pun dia masih bisa menjadi berkat orang yang berhasil di dalam penjara. Karena dia bisa dipercaya, dia jadi orang yang rajin di dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia masuk ke penjara, dia dipercaya oleh sipir di penjara. Bahkan dikatakan sipir yang ada di penjara tidak perlu lagi mengerjakan tugas-tugasnya. Semua dikerjakan oleh Yusuf dengan benar, dengan baik, beres. Setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada Yusuf tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Sehingga akhirnya sekalipun dia ada di penjara, dia disenangi oleh sipirnya, dia juga disenangi oleh orang-orang yang ada di dalam penjara. Karena kesadaran ini yang membuat dia selalu sadar Tuhan beserta dengan. Tuhan senang dengan hidup Yusuf. Bukan hanya dipromosikan di rumah Potifar, bukan hanya dipromosikan di dalam penjara, tetapi sekarang dia dipromosikan untuk menjadi berkat lebih luas lagi. Maka akhirnya dalam suatu hari, karena sebuah mimpi,
Tuhan pakai. Hal-hal yang tidak masuk akal Tuhan bisa pakai untuk mengubahkan hidup seseorang. Masa hanya karena menafsirkan mimpi dia bisa menjadi orang nomor 2? Kalau sudah menafsirkan mimpi ya beres, balik lagi ke penjara, ya kan? Tapi kenapa tiba-tiba dia bisa dipilih menjadi orang nomor 2 di Mesir, yang mengatur Mesir yang besar? Bukan hanya menjadi berkat buat Mesir, tetapi bangsa-bangsa yang di sekitarnya pun akhirnya datang berduyun-duyun ke Mesir untuk membeli makan di zaman itu. Jadi kita bisa melihat orang yang dikenan Tuhan, dia selalu sadar Tuhan beserta dengan hidupnya. Dia akan menatang hidupnya sedemikian rupa, dan pada akhirnya pada waktunya Tuhan akan angkat. Kalau Tuhan sudah angkat, gak ada yang bisa nurunin. Kalau Tuhan sudah buka pintu kemurahannya, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah memberkati dan kita bisa dipercaya dengan berkat-berkat Tuhan, mengelola berkat-berkat Tuhan dengan baik, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Maka perkenanan inilah yang akhirnya menjadi tujuan kita. Apa yang membuat Tuhan senang dengan hidup saya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Esther. Ya, kalau yang pertama Yusuf dikenan Tuhan karena dia selalu sadar akan penyertaan Tuhan. Ya, terus yang kedua Esther pasal 5 ayat 1 sampai 8. Esther 5. Esther itu dekat Ayu, Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu? Ya sudah ketemu, bisa tolong dibacakan. Esther pasal 5 ayat 1 sampai 8. Dibacakan dengan keras. Pada harinya ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah dia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka kita raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Amin. Ya. Jadi kenapa Esther dikenal Tuhan? Ya, Esther mengutamakan perkenanan Tuhan. Dia mengutamakan perkenanan Tuhan. Dalam cerita ini digambarkan hubungan Esther dengan raja. Sekalipun dia seorang ratu nggak bisa semena-mena kapan saja datang berjumpa dengan raja. Sudah ada waktu-waktu yang ditentukan untuk seorang ratu berjumpa dengan raja. Tapi di sini dikatakan hari itu, bulan itu bukanlah waktu untuk Esther berjumpa dengan raja.
Karena saat seorang ratu belum waktunya ketemu raja, dia memaksakan untuk ketemu raja, tiba-tiba rajanya gak berkenan. Maka nyawalah taruhannya. Aku lagi gak ingin ketemu kamu. Ya, dia bisa mendapat hukuman. Maka taruhannya adalah nyawanya sendiri. Maka kita melihat di sini Esther, dia belajar untuk mencari perkenanan sang raja. Gambaran dalam hidup kita. Gak susah buat Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara, itu gak susah. Gak susah buat Tuhan melakukan perkara-perkara mujizat dalam hidup kita, itu gak susah. Mudah bagi Tuhan memberkati setiap hidup kita. Coba perhatikan berapa kali sang raja berkata kepada Esther di ayat yang kedua. Dikatakan raja kepadanya, ya, ketika raja melihat sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther menyentuh ujung tongkat itu. Ya, dia sudah mendapat perkenanan itu. Terus raja bertanya, tanya raja, apa maksudmu, hei Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Perhatikan, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Setengah kerajaan. Ketika dia mendapat perkenanan raja, kamu mau minta apa saja, aku pasti kasih. Ya, itu sekali. Tetapi ada beberapa kali yang disampaikan oleh raja kepada Esther. Maka di ayat yang ke-8 hal yang sama juga. Ya, diberitahukan. Mana tadi ya? Oh, di ayat yang ke-6. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Dalam tanda petik, ketika seseorang mendapat sebuah perkenanan daripada sang Tuhan, dia minta apapun akan dikasih. Tapi yang mau kita pelajari bukan tentang dikasihnya, tetapi yang kita mau pelajari bagaimana Esther mengutamakan perkenanan dari sang raja. Apa yang dikatakan Esther kepada sang raja? Yang pertama, ketika Esther di ayat yang kedua tadi dia sudah mendapat perkenanan raja, ya, bahkan raja menawarkan setengah kerajaan pun akan diberikan. Tetapi coba perhatikan ayat yang keempat. Apa jawab Esther? Jikalau baik pada pemandangan raja. Jadi dia mau meminta sesuatu, tetapi sesuatu itu dikembalikan kepada raja. Kalau ini berkenan, dia dapat raja. Dia gak langsung ngasih ini loh. Aku mau minta ini A, B, C, D, E, F, G. Tapi dia kembalikan dulu. Kalau raja berkenan, pakai aku menjadi apa? Kalau raja berkenan, pulihkan hidup. Kalau raja berkenan, berkati hidup. Kalau raja berkenan, aku ambil jadi. Bukan hanya sekali Bapak Ibu Saudara, maka perhatikan lagi. Ya, di ayat yang ke-7 dan 8. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, ya udah mau ngomong nih. Tapi dilanjutin dengan apa? Jikalau hamba mendapat kasih raja. Jadi kehidupan orang-orang yang hidupnya di dalam perkenanan dan ia menyadari, aku mau meminta, aku mau melakukan, aku mau mengerjakan apa yang Tuhan suka, melebihi dari segala kebutuhan.
Padahal hari itu Esther datang ketemu raja, dia punya kebutuhan yang sangat besar, kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan itu adalah antara hidup dan matinya, baik itu dirinya Esther sendiri maupun bagi bangsanya yang waktu itu jumlahnya sekian banyak orang yang tinggal di Persia. Kalau kita mungkin dalam kondisi seperti itu langsung, ini Tuhan, yang ini ya Tuhan, ini Tuhan, yang daftar ini Tuhan, masih Tuhan, masih banyak itu Tuhan, belum tercatat, belum tertulis Tuhan, banyak banget Tuhan. Tapi Esther, dia tahu, dia punya kebutuhan, dan kebutuhannya itu mendesak, bukan hanya tentang hubungan makan dan minum, kebutuhan tubuh, tetapi kebutuhannya ini antara nyawanya dan nyawa bangsa. Karena Haman sudah bermufakat akan membunuh semua orang Yahudi, sedangkan Esther termasuk orang Yahudi. Maka kalau itu sudah mendapat persetujuan dari raja, hukum itu dijalankan, maka hari itu juga akan menjadi pembantaian bagi orang-orang. Tapi Esther selalu berkata, kalau raja berkenan, ini sudah kepada tingkat kedewasaan yang luar biasa. Tuhan rindu hal ini terjadi dalam hidup kita. Maka kita melihat orang yang selalu mencari perkenanan raja, dia akan selalu mendapat prioritas dari Tuhan. Maka setelah waktu itu berlalu, dia menjadi ratu yang dikasihi oleh raja. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita melekat sama Tuhan kita senang dengan Tuhan kita, melakukan kehendak Tuhan kita, maka selalu mencari apa yang disenangi oleh Tuhan kita. Apakah yang kita lakukan hari ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Kita mulai bertanya, Tuhan, kalau aku buat A, Tuhan senang enggak? Kalau aku buat B, kira-kira Tuhan suka enggak? Tuhan, kalau aku lakukan ini, Tuhan senang enggak? Kalau aku buat keputusan yang ini, menurut Tuhan gimana? Pernahkah kita bertanya seperti itu dalam seluruh waktu, seluruh hidup kita, seluruh kesempatan kita? Bahkan ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, Tuhan, apakah yang saya minta ini dikenan Tuhan? Nah, disinilah kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dikenan Tuhan, ia akan mendapat perhatian khusus yang dari Tuhan. Maka kalau Yusuf tadi, dia menyadari kesadarannya bahwa Tuhan selalu beserta dengannya. Yang kedua, Esther mengutamakan perkenanan Tuhan atas segala sesuatu yang ia minta kepada Tuhan. Dan yang terakhir dari Daud, ya, Daud dikenan Tuhan bukan karena Daud orang hebat. Daud orang yang terbatas, malah Bapak Ibu Saudara, secara karir hidupnya itu nggak punya masa depan. Makanya bapaknya itu kasih domba itu cuma 2-3 ekor Bapak Ibu Saudara. Penggembala Israel dombanya itu 500, 1000, 2000, 3000. Daud hanya dikasih 2-3 ekor Bapak. Mungkin bapaknya berpikir ini anakku daripada di rumah pengangguran ya, blong-blong nggak ngapa-ngapain. Bisa coba dikasih loro telu, yang bisa tanggung jawab apa orang. Secara fisik ya nggak mumpuni, karir nggak mungkin bisa jadi prajurit di Israel. Dikatakan badannya kecil, kemerah-merahan. Secara postur tubuh zaman dulu orang ingin semua jadi prajurit, tapi yang namanya Daud nggak bisa jadi prajurit, badannya kecil. Jadi nggak ada karir dalam hidup. Bapaknya bingung ini mau diapain anak-anak seperti ini. Ya weslah, daripada pengangguran, umur yang semakin bertambah, weslah ini 2-3 ekor domba sana, kamu mau ngapain? Yang penting jangan di rumah. Ada orang tua kayak gitu ya. Yang penting misalnya rumah atau di mata ya, milipi ya, dideleng esuk-esuk, ya sinar kasur, ya awan, ya esik keluaran baik, sore lah, jadi esuk kawan sore deleng bocah kaya kayak sekarang ya. Apa wis mana? Ya tak duwe modal sesuai. Itu Daud Bapak Ibu Saudara.
Jadi secara hidup dia udah tidak punya karir, masa depan tidak ada. Tetapi kita melihat justru ketika dia ada di tempat yang tersembunyi, di saat tidak ada seorang pun yang melihat Daud, Daud mulai membangun hidupnya dengan Tuhan. Maka apa yang membuat hidup Daud akhirnya dikenal Tuhan? Daud melekat dengan Tuhan. Ternyata melekat dengan Tuhan membuat dia mengerti isi hati Tuhan. Dia belajar bagaimana bertanggung jawab. Sekalipun hanya 2-3 ekor domba, ketika ada serigala datang, dia hajar. Badannya kecil, lawan serigala mending lari. Bukan hanya serigala, datang singa, singa dihajar, dibunuh. Datang beruang, dihajar, dibunuh. Menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kenapa dia bisa seperti itu? Saat dia melekat dengan hati Bapa. Bapa di surga mengajari bagaimana dia harus hidup. Tanggung jawab dalam hal kecil, kerjakan susu. Sekalipun nyawamu taruhannya, kalau itu tanggung jawabmu, kerjakan, lakukan. Sekalipun kamu harus pasang badan melawan singa, lindungi apa yang diberikan kepada, kerjakan. Itu yang didapat hati Daud saat dia melekat kepada Tuhan. Maka Mazmur 1 ayat 1, 2, 3 di sana dikatakan, berbahagialah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, fortune, beruntung, berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntunglah orang. Berhasil itu Bapak kerja, ya Bapak Ibu kerja, gajinya 300, dapat 300. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara dapat bonus, gajinya ditambahin bonus. Karena mungkin lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, bosnya lihat, wah ini tambahin bonus. Nah itu beruntung. Berhasil saat kita mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan itu kita dapat. Tetapi beruntung adalah sesuatu tambahan yang tak terduga. Itu beruntung. Tapi kalau keberuntungannya itu sekali, itu mungkin kita bisa tahu itu hanya keberuntungan. Tapi kalau keberuntungannya itu berkali-kali, itu turut campur tangan Tuhan dalam seseorang. Itu yang dialami oleh Daud. Daud bukan hanya mengalami keberuntungan sekali, tetapi berulang-ulang. Maka kita Mazmur dibuka dengan kata berbahagia. Orang yang tidak suka duduk dalam kumpulan, yang tidak berdiri dalam kumpulan pendosa, yang tidak suka duduk. Lanjut ayat yang kedua. Yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Siapa? Orang yang melekat kepada Tuhan. Maka Daud kembali menulis Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tulis pengenalannya tentang Tuhan seperti gembala. Kenapa dia bisa menggambarkan Tuhan seperti gembala? Karena dia melekat. Ketika dia melekat dengan Tuhannya, dia memiliki pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana ia tidak pernah membiarkan Daud dalam kekurangan. Maka ia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ya. Ia menyegarkan jiwaku, ya, tentang kebutuhan jiwa, tentang kebutuhan roh, dipuaskan oleh Tuhan. Bukan hanya jiwa roh, tetapi tentang kebutuhan makan, minum, kebutuhan kehidupan, pekerjaan, segala sesuatu yang dilakukan orang-orang yang melekat kepada Tuhan dan apa yang dikerjakannya menyenangkan hati Tuhan. Pasti orang itu mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan.
Itu yang luar biasa dari Daud. Maka Daud menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Tuhan. Ada banyak kehendak yang harus dia lakukan saat dia berperang. Biasanya kalau berperang strateginya seperti ini, caranya seperti ini. Tetapi Daud tidak pernah. Dia nanya Tuhan, musuhnya di sana. Gimana Tuhan? Sedikit sih. Itu kalau saya maju juga benar. Tapi Daud selalu bertanya, Tuhan di sana ada musuh. Gimana? Mau dihadapi? Atau gimana? Atau mundur dulu atau tunggu dulu? Dia tunggu konfirmasi dari Tuhan. Lawan. Bukan sekali. Lagi ada peperangan lagi Tuhan. Musuh di sana banyak Tuhan. Ini gimana? Maju mundur. Tuhan bilang, saat engkau mendengar deram langkah dari atas bukit turun, barulah engkau maju. Maka dia menunggu-nunggu. Tiba-tiba nggak ada kelihatan apa-apa, tapi seperti ada bunyi deram langkah. Malaikat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia dengar semua sedang bergerak turun. Lalu di situ dia bergerak, dia maju. Belum sampai di tempat tujuan, itu semua sudah bergelimang. Tuhan yang berperang. Pada suatu hari dia berperang lagi. Dia tanya lagi sama Tuhan. Dia sudah punya banyak pengalaman dalam berperang. Namanya berperang tinggal maju saja, atau strategi sudah cukup. Tapi Daud tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Itu ada musuh di sana. Hadapin. Tunggu. Kamu putari bukit ini. Nanti kamu ada di belakang sana. Kamu sana. Cara Tuhan tidak pernah satu cara. Dia bisa punya banyak cara. Dan itu hanya diberitahukan kepada anak-anaknya yang selalu bertanya. Ada saat di mana Daud merasa Tuhan jauh. Tuhan, kok jauh? Aku tidak merasa kehadiran. Maka doa itu dipakai oleh Yesus. Itu doanya Daud. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu doa Daud saat Daud merasa dia sedang jauh sama Tuhan. Tuhan kok jauh banget. Itu kan kutipan dari Mazmur yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu doanya Daud saat dia mengalami pergumulan. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku di saat genting, di saat khawatir, di saat takut, di saat musuh menyerangku? Kenapa engkau sepertinya jauh? Kemenanganku hanya ada di dalamku. Tapi kalau engkau jauh, bagaimana aku bisa menang? Itu melekatnya hati Daud. Maka dia mendapat perkenanan Tuhan karena hatinya melekat. Jadi ada 3 hal untuk kita belajar. Sebenarnya masih banyak hal yang lain untuk kita hidup di dalam perkenanan Allah. Tapi hari ini kita belajar tentang 3 hal ini. Dari Yusuf, bagaimana ia dikenal Tuhan, dia sadar Tuhan selalu beserta dengannya. Dari Esther kita belajar kenapa dia dikenal oleh tuannya, karena dia mengutamakan perkenanan dari tuannya. Daud, kenapa dia berkenan di hati Tuhan, karena Daud melekat dengan Tuhan. Hatinya melekat. Tidak ada orang yang hatinya melekatnya seperti hati Daud. Maka kenapa dikenal namanya Pondok Daud? Karena di Pondok Daud itulah Daud mengatur. Ada Bani Asaf. Kalau saudara kalau baca itu, apa sih Bani Asaf? Ada Bani Korah. Ya, ada 3 bani yang dipilih oleh Daud. Itu semua orang yang pandai main musik, orang yang pandai nyanyi, ya, orang yang pandai memuji Tuhan, menari buat Tuhan terbaik. Tugasnya apa? Daud membuat kemah untuk tabut perjanjian. Dan di sana Bani Asaf, Bani Korah, Bani Kehat, yaitu yang ketiga Bani Kehat, ini dipilih mereka untuk melayani di hadirat Allah 24 jam non-stop.
Jadi hanya di pemerintahan Daud, di hadapan tabut Allah ada pujian penyembahan 24 jam. Jadi 3 kelompok ini dibagi berganti-gantian untuk melakukan pelayanan pujian penyembahan. Maka kenapa akhirnya bangsa Israel dipakai menjadi bangsa yang besar? Karena bangsa ini diajar untuk memulai hidup mereka dengan Tuhan. Di zaman Raja Daudlah kerajaan Israel berdiri kokoh, berdiri tegak. Semua kerajaan tunduk, lingkungan sekitarnya takluk kepada Raja Daud. Dan akhirnya tanah Kanaan yang sekian lama dari zaman Musa sampai Saul belum bisa dikuasai sepenuhnya. Tapi di zaman Raja Daudlah seluruh tanah Kanaan yang pernah diinjakkan kakinya oleh Abraham diputarin, didoakan. Di zaman kerajaan Daudlah tanah Kanaan dikuasai sepenuhnya. Jadi dari Musa sampai Saul tanah Kanaan belum pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Israel. Hanya di masa kepemimpinan Daud tanah itu dimiliki sepenuhnya. Berkat Tuhan dinikmati sepenuhnya. Di mana ada anak Tuhan yang hatinya melekat sama. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari hari ini hidup dalam perkenanan Allah. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita orang percaya, kita boleh punya kerinduan, harapan, dan sesuatu hal yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang rindukan. Bapak Ibu Saudara datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak susah, tidak sulit untuk Tuhan membuka dan mengulurkan tangannya untuk menjawab dari apa yang Bapak Ibu Saudara minta. Seperti raja daripada Esther, dia berkata, mintalah apa saja, bahkan setengah dari kerajaan akan diberikan kepada. Dua kali raja itu berkata, mintalah. Tetapi Esther lebih berkata, jikalau Tuanku berkenan, jikalau apa yang aku minta itu menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai belajar di dalam hidup kita, terus bergumul untuk mencari kehendak Tuhan, terus bergumul untuk hidup di dalam perkenanan. Tidak sulit untuk Tuhan mengangkat engkau dan memakai engkau seperti Yusuf. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkati engkau seperti Tuhan Raja memberkati Esther. Tidak sulit bagi Tuhan untuk mempromosikan hidupmu seperti Tuhan juga mempromosikan hidup Daud. Bagian kita, mari belajar terus dan terus belajar. Bagaimana apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan berkenan dari Tuhan, menyenangkan hatinya. Tidak ada pilihan lain selain hidup kita hanya untuk menyenangkan. Sehingga segala perkenanan Allah itulah yang akan membawa kita melewati tantangan demi tantangan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan GPDI Kinasi akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati seluruh keberadaan hidup saat engkau kembali